Lalu Jadi apa kiat-kiatnya kita yang lebih ini dalam kita untuk merekrut mitra nih Pak D ya gitu. Karena sudah beberapa hal sudah saya lakukan melalui saya buka apa namanya membuat WA group yang kemarin dari awal saya membuat WA group itu kan ya sampai saat ini memang ya alhamdulillah belum ada yang apa namanya belum ada yang kejaring nih ikannya gitu ya sudah berjalan di sampai dengan bulan Agustus ini gitu Pak Ade. Jadi kiat-kiat yang dia apa Pak Ade? ya, oke, Pak Timan, saya akan komentari dan nanti mungkin bentar, ini sinyalnya telat, saya telat. Sama pada Sinyal juga jelek. sinyalnya jelek saya pada. Ya, memang jelek. Saya udah bilang dari tadi kan, sinyal saya jelek banget. Saya juga jadi harap memaklumi lah. Makanya juga saya komentari, tapi saya delay ini, suaranya jelek. Jadi nggak usah komplain masalah sinyal intinya, nggak usah komplain. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, sudah dengar suara saya semuanya ya? Jelas pada. Sudah. Oke. Iman mungkin selama ini yang menjadi tolok ukur dalam keberhasilan di bisnis itu adalah hasilnya, Pak. Itu hal yang sangat umum ada di tempat kita. Ya, karena bisnis ajak mengajak itu biasanya menariknya adalah di hasilnya. Padahal nih, bisnis apa sih yang dilakukan sebentar langsung ada hasilnya? Saya ingin tahu. Tidak ada bisnis apapun yang dikerjakan langsung ada hasilnya. Semua butuh proses, Pak. Mau usaha jadi apa? Dagang, jualan di pasar, usaha apapun, mau buat jadi dokter, jadi pengacara, apapun lah. Tidak ada itu dari hasil. Tapi kenapa dilakukan? Karena dia tahu di situ ada potensi sesuai dengan keahliannya. Dokter sekolah dengan biaya besar, acara juga demikian. Engineer, insinyur, konsultan, dan apapun juga kerja sesuai dengan ahlinya. Ada semua itu langsung bisa kaya, bisa punya penghasilan besar, meskipun dia punya keahlian. Itu orang-orang yang pemikirannya pendek. Yang saya tebak, Pak, orang yang menanyakan bisnis Anda dengan hasil, dia biasa bermain investasi, Pak. Kekuatannya hanya di apa? Di uang. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa ngomong. Saya punya keahlian apapun. Tapi saya punya uang 100 juta. Bagaimana 100 juta ini bisa menghasilkan uang kembali? Bagaimana 10 juta ini bisa saya ngapa-ngapain? Kalau Anda ngajak saya, dapat hasilnya berapa bulan sekali? Berapa satu bulannya? Satu harinya berapa? Dan mana buktinya? Orang-orang itu cara berpikirnya adalah dia investasi. Padahal dia belum layak disebut sebagai investor, Pak. Kalau modalnya hanya 10 juta. Investor itu 1 miliar, Pak. Bapak buat usaha Indomaret itu sekarang 1 miliar. Bapak harus punya uang untuk punya franchise. Tapi apakah Bapak punya Indomaret ujuk-ujuk bisa langsung untung dalam waktu beberapa bulan? Tidak, Pak. Butuh waktu tahunan, Pak, untuk balik modal, untuk bisa berikan keuntungan. Itu 1 miliar, Pak. Nggak cuma 1 juta, 2 juta, 10 juta, Pak. Dia hanya berpikir mindset adalah bisnis ini sebetulnya semuanya bareng-bareng menjalankan, Pak. Karena tidak ada yang paling hebat, nggak ada yang paling duluan, paling yang tidak. Ini bukan multi level, Pak. Dimana kalau multi level, Pak, siapa yang ikut bisnis ini duluan besar ketimbang downline-nya, Pak. Dan selama dia jadi upline-nya, dia seumur hidup jadi upline-nya. Tapi force tidak ada, Pak. Force ini tidak ada istilah sebetulnya upline downline, tetapi mitra. Kita diajak orang force, kita dengan referralnya saja, itu sebetulnya adalah karena sponsor. Tetapi saya bisa nyalip upline saya. Saya bisa nyalip orang yang mengajak saya.
Itu bisa Pak Ros. Di multi level yang lain atau di bisnis yang lain tidak pernah ada. Nggak ada sistem binary, nggak ada kanan kiri. Anda punya satu mitra, Anda godok, Anda openi, aktif, Anda berpenghasilan Pak. Nggak harus nunggu sampai kakinya sampai kayak kaki kelabang buahnya. Satu mitra saja menghasilkan. Karena ini bukan sistem binary atau trinary atau matahari. Kepada mereka bukan dari bonusnya, tetapi dari kekuatan bisnisnya, dari keamanan bisnisnya, dari jangka panjangnya. Mereka nggak akan percaya, ya karena tidak kelihatan mata, Pak. Tetapi tidak hanya tunjukkan dari sisi force saja, Anda tunjukkan kasih wawasan, Anda tunjukkan cryptocurrency, tunjukkan dengan smart contract. Karena apa? Karena orang orientasinya adalah saya cari uang, cari beli level, cari orang dapat uang, selesai. Tidak paham apa yang terjadi di dalam transaksi itu, di mana teknologinya. Dia pikir seperti arisan naik. Dia pikir seperti yang kemarin dia ikutin, yang ujung-ujungnya scam. Dia tidak paham, makanya kita harus menambah dari blockchain, cryptocurrency, dan tentunya membangun bisnis force ini, Pak. Dari situ dia akan berpikir, ternyata tidak sebenarnya bayangkan, memang tidak. Tidak ada bisnis apapun yang mana ini bisnis Anda beli milik Anda sendiri, karena ini keuntungannya 100%, Pak. Kalau dia menanyakan hasilnya dan berapa hasilnya per bulan, coba Anda tanya, berapa persen yang Anda dapatkan di bisnis sebelumnya? Tapi di Forces tidak 15%, 100% kita dapat mitra itu hitungannya 100%. Dengan S3 dan S6 itu semuanya nilai 100%. Perusahaan tidak untung kan, Forces memang karena ini bukan perusahaan. Kita tidak perlu diuntungkan, tapi kita ketika membeli level, kita membeli force itu di diri kita beli untuk milik kita. Selama karena untungnya 100% untuk kita, bukan untuk force, bukan untuk yang lain, Pak. Coba deh Bapak, apakah ada bisnis lain force karena keuntungan 100%, detik itu juga masuk wallet Anda tanpa withdraw, tidak ada potongan apapun, administrasi apapun, tetapi dijamin pasti benar. Penyelewengan, tidak ada pembelokan skrip. Tidak ada maintenance, Pak. Menyampaikan orang dengan cara berpikir force, dengan bisnisnya. Itulah kenapa kita di sini harus menyampaikan dengan sudut pandang yang berbeda. Bisnis yang kita geluti ini adalah bisnis yang berbeda. Satu-satunya di dunia. Tidak hanya di Indonesia, Pak. Di dunia. Kalau Bapak ikut multi level, paling bergeraknya di seluruh Indonesia doang. Tidak. Jarang sampai lintas dunia kecuali MW. Betul ya? Hanya di lokal saja. Dan di situ pasti akan banyak masalah karena perusahaan. Di sini nggak pernah ada masalah. Semua berjalan seperti itu, terus-menerus, tidak berhenti. Mau Bapak join sekarang, mau join, aturannya tetap baku, tidak akan pernah berubah. Smart contract tidak akan pernah berubah. Level 1, level 2 sama. Kalau sekarang harganya harga diskon, kedepannya harganya sudah nggak diskon, itu saja. Tetapi cara mendapatkan perhitungannya apa? Dan tidak ada pembeda antara ID saya dengan ID-nya Pak Timan. Nggak ada yang dibedain kok. Mentang-mentang saya kenal mungkin dengan Mr. Lado, terus ID saya dibedain. Enggak ada seperti itu, Pak. Mungkin di multi level lain bisa seperti itu. Anda tidak perlu menimbun barang, tidak perlu pulaan, beli produknya sekali saja. Memang ada multi level yang membeli produknya sekali. Keuntungan perusahaan itu mendapatkan keuntungan karena ada produk yang selalu diberinya, bukan? Betul? Di force-nya Anda beli level berapa kali? 1 kali. Di multi level yang lain, Anda membeli produk yang sama bisa berkali-kali untuk tutup poin. Untuk syarat Anda mendapatkan bonus.
Banyak hal yang mungkin kalau dibandingkan, buat aja list daftar. Pertanyaannya ini, multi level, ini. Mintanya apa? Bandingkan. Kita tidak akan pernah bisa dengan mereka. Itu Pak Iman. Mungkin ada yang bisa menambahkan, yang lainnya silahkan. Tidak apa-apa. Yang di sini banyak Pak pemain multi level. Kalau 96 itu saya masih ingusan itu. Mungkin belum punya kumis. Oh, sekarang juga nggak punya kumis. Maksudnya saya masih muda. 96 Bapak sudah ikut multi level itu sudah mbah-mbahnya network marketing, Pak. Tapi kadang-kadang Bapak pun masih belum bisa merubah cara menceritakan bisnis ini ke orang lain, meskipun tanda kutip Bapak tadi adalah pemain multi level tahun 96. Tapi kalau cara kerja kita force itu disamakan dengan cara kerja multi level, nanti akan terjadi perdebatan, terpesinggungan, akan nggak cocok, nggak klop. Makanya di ini saya sering menyampaikan, Bang Gensi, kosongkan gelas pikiran Anda, kosongkan pemahaman Anda tentang multi level atau network marketing sebelumnya. Kenapa dikosongkan? Karena nggak akan sama. Itu Pak Timan. Silakan kasih komentarnya kalau berkenan. Jadi diskusi dengan yang. Nah, gitu doang. Nggak disanggah-sanggah gitu, kok di lawan-lawan gitu loh. Enggak seru banget. Harus dikasih uppercut gitu toh. Gini lah gitu toh, Pak. Oh, gini enggak gitu loh Pak Timan. Biar asik, Pak. Jadi Bapak boleh menyangkal pernyataan atau statement saya. Boleh. Apa yang saya sampaikan itu benar, Pak. Siapa tahu dengan apa yang Bapak alami beberapa tahun ini mungkin menjadi ternyata begitu ya cara berpikirnya ya. Silakan Pak Timan, nggak apa-apa Pak. Santai aja. Ya baik Pak D, ya makasih ya Pak D. Ya kalau beberapa sedikit saya pelajari di pos kan, karena tadi di level level 1 lah ya, level 1 kita ada sampai dengan grade 12 ya kan. Satu persamaannya sebenarnya kan ketika kita merekrut mitra ya kan, karena kita harus ada di bawah kita mitra walaupun hanya satu orang ya kan, tetap aja ketika ada di bawah satu mitra kita di bawah, otomatis kan tadi bahwa kita juga akan dapat limpahan tadi kan, ini kan tadi kita kan ada limpahan ya, ada limpahan walaupun memang tadi benar ya di pos ini kita 100% gitu kan, tetap aja ketika kita main mono gitu kan ya artinya pendapatan kita, penghasilan kita tetap akan terhambat gitu Pak De. Itu yang saya maksud. Makanya adakah kiat-kiat yang memang, karena kan kita di 96 saya ini, mereka begitu kita ajak yang mantan downline saya gitu, mereka melihatnya Pak Timan dulu aja, cuma kita buktikan dulu kan gitu. Nah ini yang menjadi di blog saya kan, sehingga wah ya berarti memang kita harus membuktikan dulu kan gitu kan. Itu yang saya maksud Pak D gitu. Bapak berpikiran hanya 1-2 orang itu menjadi penghalang Bapak akan stuck di sana Pak. Bapak jangan orang yang menantang Bapak. Mana buktinya? Kalau Bapak ikut, berhasil saya ikut. Jangan terfokus kepada 1-2 orang. Masih bukan orang yang tidak seperti itu Pak. Kita harus berbaik sangka pada orang. Energi kita habis menunjukkan kepada, dan paling menjengkelkan ketika Anda sudah sukses menghasilkan bonus, belum tentu mereka akan ikut Pak, dengan alasan banyak. Percaya nggak? Percaya. Percaya sama saya. Betul, Pak. Saya Pak sudah punya bonus itu 700 juta Pak. Belum bisa ngelosingin orang. Dan saya pikir ngapain sih aku ngosongin Anda? Ini loh bonus saya sudah sampai 700 juta. Dia masih nggak percaya kok Pak. Dan nggak ada masalah. Yang punya duit 700 saya bukan Anda, nggak masalah dong. So buat saya nggak ada masalah Pak. Itu sudah negatif thinking, tidak mau membuka diri, sampai kiamat pun nggak bakal ikut. Dan jangan melemahkan Anda. Jangan melemahkan Anda, ini bisnis Anda Pak, bukan bisnis mereka. Bisa biarkan mereka diciptakan Anda jadi penonton. Anggap aja, oh ya sudah, selamat Anda jadi penonton saya.
bola saja ya. Kalau saya ngegulin ada keplok-keplok ya, tepuk tangan ya, gitu aja sudah. Santai aja. Kalau saya tambahin sedikit, Bang. Kalau kita berpikir besar, berjiwa besar menghadapi orang seperti itu, iya, kita nggak akan, aduh kok gitu sih, nggak usah, Pak. Bapak kan yakin apa yang sampaikan. Saya ini pun belum bisa meng-closingin orang-orang yang bisa prospek dengan cita-cita. Tunjukin dulu Haris, pengen tahu buktinya. Saya sekarang udah bisa buktiin, Pak. Punya status, saya sharing, Bapak mungkin kalau masuk ke jaringan saya, broadcast akan dapat bonus, saya dapat sampaikan. Itu pun cuma lihat doang, nggak pernah komentar, dan ya sudah. Buat apa saya harus menghabiskan energi saya untuk orang-orang yang negatif? Ya sudah. Saya yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan, Pak. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itu, Pak. Maksud saya itu. Jadi jangan fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Ya udah skip, jangan putus hubungan. Baik, tetap baik, nggak usah digetolkin. Kita ke area yang lebih luas, kan dekat. Teman yang tidak dekat pun nggak apa-apa. Bahkan orang-orang yang bisa itu malah biasanya orang-orang yang malah tidak kenal Timan. Kalau kenal Pak Timan, udah tahu jeleknya, udah tahu borok, udah tahu biye, malah nggak senang. Aku nggak mau ah. Kadang-kadang ada seperti itu loh, Pak. Ada. Saya mending ikut yang lain aja yang nggak kenal, bebas. Saya pribadi, Pak Timan, tidak ada satu saudara saya pun yang ikut, Pak. Dan itu bukan jadi masalah buat saya, Pak. Bapak tahu itu. Dan saya tetap baik dengan mereka. Dan saya tidak menceritakan bisnis ini kepada mereka. Saya hanya pasang status saja. Tapi ketika ada urusan kumpul-kumpul keluarga, ada urusan masalah uang, masalah apa-apa, saya mengeluarkan uang. Enggak perhitungan. Coba, wah, bonus yang enggak bonus apa? Mau apa sih? Ini loh anak-anak jalan-jalan gini. Dah, aku bayarin dah. Semuanya ikut, nggak ada yang tertinggal. Bayarin. Udah gitu aja selesai. Ini dari force, nggak pernah, Pak. Nggak perlu. Buat saya nggak perlu, Pak. Tapi yang penting apa? Actionnya. Ada duit untuk keluarga. Talan itu. Tunjukkan itu saja, Bos. Gitu loh ya. Oke, Pak Timan ya. Oke, Pak Ade. Respon sedikit ya. Jadi saya sangat memahami Pak Timan memang mempunyai pengalaman yang cukup lah untuk pengembangan bisnis, dan itu sebenarnya bisa untuk pengembangan metaverse. Cuman kita harus melihat potensi metaverse itu sebagai apa. Nah, saya pun juga berpengalaman atau bisnis pemasaran PO investasi, yang mana manfaat atau yang ditonjolkan adalah uang. Tapi di metaverse ini pola pengembangannya beda, Pak. Jadi pola pengembangannya adalah lebih ke manfaat atau solusi. Nah, target market kita ini sebenarnya apa? Target market kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang selama ini berbisnis kemudian gagal. Kenapa mereka gagal? Mereka gagal karena scam misalnya seperti itu. Mereka gagal karena apa? Karena mereka gagal menjalankan bisnis orang seperti itu. Nah, jadi pemahamannya seperti itu. Baik pengalaman kita sebagai owner pun sebenarnya metaverse masih lebih baik. Saya cerita sedikit. Saya pernah melakukan pengembangan bisnis, membuat proyek cryptocurrency namanya Natcoin. Saya membutuhkan dana yang cukup besar untuk melakukan pengembangan tersebut. Saya harus menyewa IT, sistem kontrak dari India untuk membuat token, kemudian beserta exchange-nya Albitnex namanya. Dan itu luar biasa saya keluarkan dana. Dan saya juga harus merekrut tim pemasaran, tim founder, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, artinya apa? Itu pun masih gagal. Nah, solusinya apa? Solusinya metaverse. Kenapa metaverse dijadikan solusi? Metaverse ini didesain oleh Lado Optiko. Dia membuat sebuah logika pemasaran, kecerdasannya diimplementasikan ke dalam teknologi blockchain, kemudian dia masukkan tuh dan berlaku untuk umum, beserta produk ekosistemnya juga ada di situ. Siapa ingin berbisnis, silakan lakukan seperti itu. Nah, di metaverse ini sebenarnya kita mendapatkan sebuah bisnis yang mana memungkinkan kita menjadi owner bisnis. Kenapa saya
bilang owner bisnis. Sekarang Pak Timan membeli matrik, oke. Matrik yang Pak Timan beli, Pak Timan beli adalah matriknya ada 2 jenis, oke. S3 dan S6. Artinya ada 2 jenis produk yang Pak Timan beli. Kemudian Pak Timan melakukan pemasaran kepada masyarakat umum. Terserah metodenya seperti apa, strateginya seperti apa, dan matrik itu laku terjual. Ya, di S6 2 penjual utama 100%-nya akan diberikan kepada orang lain. Anggaplah itu adalah ibadah atau istilahnya sedekah. Oke. Nah, kemudian untuk S3 penjualan yang kita lakukan itu hasilnya adalah 100% untuk kita. Di S6 juga penjualan yang ketiga hasilnya untuk ya. Nah, orang-orang yang membeli tadi juga melakukan pemasaran karena mereka mempunyai matrik yang sama. S3, S6 mempunyai S6-nya 3 titik level matrik yang harus dipasarkan kembali, S3 juga mempunyai 3. Artinya kita memasarkan matrik sistem ini tujuannya adalah ciptakan tim-tim pemasaran di bawah kita. Dengan adanya pola seperti itu, tim-tim pemasaran di bawah kita itu sebenarnya dia adalah owner bisnis untuk dia. Sehingga pemikiran kita yang ada di Metaforce ini lebih ke mindset-nya adalah owner bisnis. Bagaimana kalau owner bisnis itu berpikir, selaku bisnis owner, pikiran kita bukan lagi keuntungan, tapi bagaimana caranya produk yang kita pasarkan ini bermanfaat. Oke, manfaat. Dan target kita bukan kecil, target kita bagaimana caranya agar produk kita ini dikenal orang. Nah, artinya kita tidak pernah menyentuh dengan kata uang. Nah, kenapa orang gagal di Metaforce? Karena orang gagal di Metaforce ke solusi itu. Mereka lebih menekankan ini dapat sekian persen, dapat bonusnya 100%, seperti itu. Nah, kalau teman-teman suatu solusi, menciptakan sebuah peluang, di luaran sana banyak sekali leader-leader yang gagal, leader-leader yang dikerjain sama owner, ya, yang seharusnya mereka dapat uang di angka 6 bulan, timnya sudah besar, leader tersebut tidak mendapatkan apa-apa, udah keburu kabur. Itulah target marketnya. Nah, bagi teman-teman yang jago dalam pemasaran, ini solusinya. Bonusnya 100%, bisnis kita sendiri. Nggak ada oligarki di dalam sini, nggak ada yang mengontrol kita. Bahkan yurisdikasi di suatu negara pun tidak bisa menghentikan ini. Artinya kenyamanan bisnis ada di sini gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang bisnis, dan saya yakin banyak sekali orang-orang di sini adalah background-nya adalah network. Nah, solusinya ya ini gitu loh. Nah, artinya ketika Pak Timan mempunyai tim, pastinya dari tim yang terdahulu, jangan menonjolkan uang. Ketika manfaat yang kita utamakan, uang itu datang sendiri, Pak. Itu yang kami terapkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya bisa memberi manfaat pada mitra power team, anggaplah beberapa leader power team ini berhasil, sukses semua. Ketika mereka sukses, kesuksesan itu sedikit dari setiap orang itu akan diberikan kepada saya, tanpa saya perlu meminta. Di mana? Ketika mitra power team, langsung saya berhasil memasarkan 3 program S3, habis, dengan sendirinya mereka akan membeli kembali untuk mendapatkan 3 matrik kosong kembali untuk dipasari. Nggak perlu saya suruh-suruh nanti kalau habis, nanti beli lagi, keluarkan uang, nggak perlu, sudah otomatis. Seperti itu. Nah, artinya di dalam pemasaran matrik sistem ini sebenarnya logika pemasaran, Pak, cuman diimplementasikan ke dalam teknologi, seperti itu. Nah, jadi harapannya teman-teman itu harus mengerti betul Metaforce ini apa. Kalau seandainya kita memahami, indikator memahami Metaforce ini adalah, itu kita mempunyai suatu pemahaman yang berbeda, ya. Pemahamannya adalah menjadi pola pikir owner. Oke, fase ini akan merubah pola pikir kita menjadi pemikiran owner. Artinya kita lebih menciptakan ke arah menciptakan peluang, menciptakan manfaat, seperti itu, bukan ke uang. Nah, jadi seperti itu yang harus dipahami, bahwa kita di Metaforce ini bukan lagi follower. Kalau dulu kita memasarkan produk orang lain, kita dapat 10%, sisanya 90% diberikan kepada development-nya. Nanti development-nya
udah banyak duit, kumpul banyak di rekening, dia tutup bisnisnya karena target mereka udah tercapai. Di sini nggak seperti itu, Pak. Nggak seperti itu. Artinya memang artinya di sini kita menciptakan sebuah solusi untuk bisnis jangka panjang, bisnis anti scam, untuk perubahan besaran. Pernah saya berbicara tentang uang? Nggak ada. Tapi apa yang saya bicarakan itu tujuan akhir finalnya tanpa disadari adalah uang, kan gitu. Nah, seperti itu polanya. Artinya mindset harus benar-benar dirubah. Kalau dulu kita dijanjikan duduk diam dapat duit, ya. Tapi memang terkadang kalau kita dapat momentumnya, dapat duitnya. Tapi di sisi lain banyak sekali orang-orang yang merugi dari bisnis tersebut. Mindset itu sudah tertanam di para pemasaran bisnis Indonesia, dan artinya mereka akan melihat sebuah potensi bisnis itu lebih ke uang. Nah, tugas kita merubah itu seperti itu. Nah, memang sulit, memang butuh proses. Menariknya proses di sini, Pak. Contohnya, dulu saat pengembangan proses, teman saya nggak mau gabung. Oke, kemudian dia bertanya kembali kan matriks sistem, saya bilang masih. Akhirnya 1 tahun berikutnya baru bergabung. Coba kita bayangkan kalau seandainya saya menjalankan bisnis A sentral, sampaikan kepada kawan saya itu, dia belum bergabung 1 tahun, dia nanya lagi, saya udah ganti bisnis. Seperti itu. Artinya kita punya waktu itu berpikir secara jernih bahwa Metaverse ini adalah sebuah peluang besar. Seperti itu. Ya. Oke. Oke. Makasih Pak. Ya, gitu ya Pak Timan ya. Dan ini tidak hanya untuk Pak Timan, untuk siapapun ada di Zoom malam hari ini. Boleh Ada lagi yang nambahin ditanyakan sedikit? Pak Timan? Boleh nambahin sedikit Pak Kenzi? Dulu sementara. Pak Silakan, Timan, Bu Vivi mau menambahkan. Pak Timan, saya punya Bunda. pengalaman ya. Ada mitra saya yang sebelumnya dia adalah leader besar di VTube kemarin itu. Nah, setelah VTube tumbang, dia tuh berharap yang leader-leader yang sejajar dengan dia itu mau dia rekrut di bisnis ini kan, karena dia berpikir wah ini berharap nanti di Metaverse dia bisa menjadikan leader juga di bisnis ini. Tapi ternyata nggak semudah itu Pak Timan, karena di sini kadang orang ada yang kecewa, ada juga yang ego. Jadi kita benar seperti Pak Kenzi tadi, mentargetkan seseorang untuk menjadi leader di sini. Kalau kita tidak memberikan pemahaman, memberikan peluang kepada mereka seperti itu. Seperti itu aja Pak Kenzi. Ya. Halo. Saya Bunda. Halo. Pak Jeki kalau mau bertanya, raise dulu Pak. Oke Pak Timan, mungkin saya yang ingin respon lagi. Saya rasa udah ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Genji. Oke Bang, tetap semangat. Kita